kita mengatasi hidup. Nah, tanpa panjang kata lagi, mari kita dengarkan langsung dari pakarnya, yaitu Dr. Gunawan Winarta, karena beliau juga seorang hipnoterapis Bapak Ibu ya. Oke, saya serahkan waktu dan tempat pada Dr. Winarta, dan saya akan bantu untuk slide-nya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi, Jadi dokter. sebenarnya Pagi. pagi. Pagi, dokter. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ini adalah pemberi info saja. Jadi kita saling sharing, kita saling menguatkan, kita mencari titik kekurangan kita dengan tujuan akhir kita adalah kerja kita di Kiari menjadi semakin booming. Gitu loh Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tiap orang dalam menjalani hidup pasti ada positif negatif Bapak Ibu sekalian. Jadi positif negatif itu akan tercatat di dalam diri kita ya tanpa kita sadari Bapak Ibu. Yang positif akan membuat kita melaju dengan kenceng dalam kerjaan maupun dalam kehidupan kita. Yang negatif ada yang akan membuat kita terhambat, malah membuat kita tidur. Seolah-olah saya sudah tidak ada artinya di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, saya akan memulai eh, memberikan info kepada Bapak Ibu sekalian mengenai apa sih sebenarnya baterai mental itu. Nah, sebelum saya memulai Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan sedikit gambaran. Sebenarnya istilah baterai mental itu bukan istilah medis ya. Jadi hanya istilah umum yang dipakai di umum-umum orang. Sebenarnya baterai mental ini lebih banyak disamakan dengan baterai sosial kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada satu saya ingin membantu Bapak Ibu untuk mengenal diri Bapak Ibu lebih jauh, untuk mengenal apa sih yang selama ini membuat kita, bukan hanya Bapak Ibu, saya pun ya, kadang-kadang sudah mau ketemu prospeksi A, kemudian tiba-tiba sudah semangat sekali, sudah ganti baju, sudah dandan yang bagus, sudah pakai parfum yang paling wangi, baju yang paling bagus, tiba-tiba sudah keluar di mobil, pas sudah sampai rumah orang tersebut atau di tempat pertemuan, tiba-tiba, aduh, malah saya nggak jadi deh, gitu loh. Nah, kebetulan orangnya belum datang, Bapak Ibu sekalian. Nah, langsunglah kita telepon. Oh, maaf ya, hari ini mendadak saya harus ke rumah sakit dan sebagainya. Itu yang menghalangi kita. Dan itulah yang disebut dengan mental block, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi kalau kita ingin mengetahui baterai mental kita atau sosial baterai kita harus melihat dalam diri kita sendiri yang disebut dengan mental block. Kalau mental block itu adalah istilah medis atau istilah klinis yang sering digunakan baik oleh psikiater maupun oleh psikolog. Jadi itu sudah diakui Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya apa sih itu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Mengapa saya ingin memberi sedikit gambaran? Karena ini penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kemudian apa yang kita bicarakan, menggunakan dari sikap itu asalnya semua adalah dari pikiran-pikiran kita, Bapak Ibu. Baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Uh, Oke, sudah? oke, Sudah? sudah oke. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, pikiran sadar dan kita pada saat saya berbicara dengan Bapak Ibu sekalian, saya mempunyai pikiran sadar. Saya ingin misalnya hari ini saya ingin bertemu dengan Bu Vivi. Itu adalah pikiran sadar saya. Saya ingin bertemu dengan Bu Menga, itu adalah pikiran sadar saya. Tetapi dalam proses menjalani pertemuan itu, tiba-tiba saya menolak. Nah, kok kenapa saya bisa tiba-tiba menolak padahal saya begitu bersemangat untuk ketemu beliau ini? Karena ada yang mempengaruhi kita yang disebut dengan pikiran bawah sadar kita, di mana kita tidak mampu untuk menolak, tapi kita hanya mampu untuk memahami dan mengorganisir kemampuan pikiran sadar itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pikiran sadar yang kita
lihat ini, kita bertatap muka, itu hanya mempengaruhi tingkah laku kita sebesar 1-5% saja, Bapak Ibu. Sedangkan pikiran bawah sadar akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan sebanyak 95-99%, Bapak Ibu sekalian. Dan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar tidak pernah tercampur, Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah tercampur karena ada pintu yang disebut dengan critical factor. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kapan sih critical factor itu terbentuk? Nah, critical factor atau pintu ini terbentuk dan diteliti oleh ahli-ahli psikologi, pakar psikologi, bahwa ada pakar hipnoterapis terbentuk pada usia 8 sampai 9 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu berbicara kepada anak Bapak Ibu di bawah 9 tahun, harus sangat berhati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat itu pikiran sadar dan bawah sadar itu akan terbuka dan bercampur Bapak Ibu. Sehingga apa yang didengarkan, apa yang dilihat akan lebih mudah, bukan lebih mudah, akan langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak tersebut. Contoh paling gampang Bapak Ibu sekalian, pada saat mungkin Bapak Ibu punya anak ya, yang sudah punya anak pada usia 4-5 tahun, tiba-tiba mereka itu pada saat Bapak Ibu ajak ke mall, kemudian mereka lari kencang dan jatuh menangis, lututnya berdarah. Kehebatan dahsyatnya seorang ibu, makanya di dunia hipnoterapis, seorang ibu adalah hipnoterapi yang paling hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Bapak Ibu sekalian, karena mereka tidak belajar. Kenapa? Pada saat anaknya jatuh kaki luka, ibunya hanya menggandeng anaknya, melihat lukanya, dilap saja dan tiup. Udah, habis ini sembuh ya, nggak sakit lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah itu anaknya berhenti menangis dan lari lagi. Kenapa demikian? Karena pikiran sadarnya, pikiran bawah sadarnya diberi sugesti oleh ibu dari anak tersebut, Bapak Ibu sekalian. Dan yang penting adalah Bapak Ibu, walaupun pikiran bawah sadar mengatur 95-99% tingkah laku kita, dan ingat ada yang menjaga pikiran bawah sadar kita. Yaitu apa itu? Ada 4 hal yang menjaga pikiran bawah sadar kita. Jadi sehebat-hebatnya seseorang yang bisa memasuk dalam pikiran bawah sadar, mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, yang nantinya akan mengefek pada tingkah laku kita secara sadar, itu tidak akan bisa mempengaruhi hal ini. Yaitu filter keselamatan, filter moral atau agama, filter benar atau salah, filter masuk akal atau tidak. Saya kasih contoh satu Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya lakukan pada saya menghipnosis seseorang, saya menterapi seseorang, dan pada saat saya mengatakan pada dia sebelum saya menutup sesi terapi ini, apabila Anda bangun, saya mengajak Anda keluar dari kondisi relaksasi yang nyaman dan menyenangkan ini. Pada saat saya bertanya pada Anda, matahari terbit di sebelah mana? Maka Anda harus menjawab matahari terbit di sebelah barat. Itu dia dalam kondisi bawah sadar terbuka, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum saya keluar, dia sudah akan bawah sadarnya akan sudah bereaksi. Bawah sadarnya sudah akan mengatakan, salah. Harusnya matahari terbit di sebelah timur. Itu adalah filter benar atau salah, Bapak Ibu. Itu salah satu contoh. Next. Nah, sebenarnya dari mana sih asal jawaban kita? Kalau kita orang yang logik, ya, seperti halnya dulu sebelum saya mempelajari hipnoterapi, bahwa saya menjawab setiap kali orang menjawab, yang menjawab adalah otak pikiran saya ya. Ternyata sebenarnya yang menjawab itulah adalah bawah sadar kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda mendengar pada saat saya bertanya siapa nama Anda menjawab langsung. Misalnya saya menanyakan pada Bu Nengah, Bu, namanya siapa Bu? Oh, saya Nengah dok. Nah, dia langsung otomatis jawab. Tidak membutuhkan waktu lebih dari berapa detik, beliau langsung menjawab. Dari mana, Asen? Dari bawah sadar. Kenapa? Karena bawah sadar kita sudah terbentuk, itu seperti memori hard disk kita yang ada di dalam badan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan tiap orang ada hard disk itu. Hard disk atau bawah sadar kita itu seperti hard disk dengan kapasitas yang tidak terbatas. Kalau orang yang astronot, orang yang mendalami mengenai astrologi atau bukan astronomi, mereka akan mengatakan bahwa bawah sadar itu seperti luar angkasa yang tidak ada batasnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu,
Itu semua apa yang kita alami, malah dari dalam kandungan pun, dalam usia kehamilan pun 1 bulan Bapak Ibu sekalian, bawah sadar itu sudah mulai terbentuk. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kita pernah melakukan research, guru saya Pak Adi, dan saya waktu itu menemani beliau, dan juga beberapa kita bandingkan dengan kepustakaan dari Harvard University yang mempelajari tentang bawah sadar. Saya kami itu waktu itu ada satu pasien wanita keturunan Dayak, dan dia itu sangat membenci mamanya, sangat amat membenci mamanya. Jadi kalau setiap kali dia ketemu mamanya, itu tidak akan rukun. Ketemu 1 menit pun pasti akan bertengkar. Sampai anak itu berusia 21 tahun kalau tidak salah waktu itu. Kemudian kedua, anak itu mempunyai tik fasialis. Sudah berobat ke dokter, tetap dikasih obat saraf tetap akan goyang. Kalau dia lagi stres, goyang-goyang gini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lakukan terapi ke beliau. Waktu itu saya juga ada di sana menemani. Yang terjadi adalah Bapak Ibu, dia beregresi. Regresi kemana? Regresi ke zaman waktu dia usia 1 bulan dalam kandungan. Bagaimana kita bisa tahu Bapak Ibu sekalian? Padahal kita tidak pernah menanyakan pada orang tuanya. Kita mencatat semua apa yang dikatakan. Ternyata dia sangat membenci kepada ibunya. Pada saat ibunya hamil 1 bulan, Bapak Ibu sekalian, ibunya ingin menggugurkan dia. Karena pada saat itu kondisi ekonomi keluarga mereka lagi tidak baik, bapaknya akan bekerja sebagai pelayar, Bapak Ibu sekalian. Jadi ibunya ngancam bapaknya, kalau kamu berangkat berlayar, saya akan menggugurkan anak ini. Bayangkan hanya satu kalimat Bapak Ibu sekalian, dan itu tertanam pada usia 1 bulan dalam kandungan. Itu hal yang mustajab, mustahil Bapak Ibu. Tapi itu yang terjadi. Setelah kita mencatat semuanya dari apa yang pasien ini katakan, kita cross check dengan orang tuanya. Kita bertanya sederhana, apa sih yang terjadi sama ibu waktu ibu eh, hamil muda? Loh, ada apa? Saya nggak ada apa-apa. Pernah nggak ibu rencana mau menggugurkan kandungan ibu? Apa yang terjadi? Ibunya kaget. Loh, kok kalian tahu? Itu loh sudah 20 tahun yang lalu. Kok kalian tahu? Kami tidak tahu. Yang tahu anak ibu. Kaget dia. Kenapa kami bisa tahu pada saat usia dia 1 bulan, Bapak Ibu sekalian? Karena pada saat kami meregresi anak ini, guru saya meregresi dia. Pertanyaan kita, Anda ada di mana pada saat ini? Pada saat ini, pada saat itu dia. Dia mengatakan saya berada dalam suatu ruangan yang gelap, ada terbungkus, nggak nyaman, kan? Itu pikirannya dia, mengatakan demikian. Dan kita bertanya, itu Anda di tahun berapa? Dia nggak bisa, Anda di usia berapa? Baru dia jawab, Bapak Ibu sekalian. Jadi, begitu dahsyatnya bawah sadar kita menyimpan semua memori kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pada saat kita sadar, maka pada saat ada yang bertanya pada kita, yang menjawab adalah pikiran bawah sadar kita, di mana memori dan emosi semuanya adalah disimpan di bawah pikiran bawah sadar. Lah bagaimana sadar dan bawah sadar bisa berinteraksi? Karena ada jembatan Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan alfa. Ya, kalau daerah alfa itu yang menjadi jembatan. Sedangkan sadar itu adalah daerah beta, Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat kita masuk ke dalam kondisi kita, maka itu dalam di bawah sadar kita masuk ke dalam delta, theta, dan delta, Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah diuji pada saat kita lakukan elektroencephalogram khusus untuk orang yang melihat kondisi otak, gelombang otak Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, ginilah Bapak Ibu, sekarang setelah saya memberikan sedikit mengenai pikiran bawah sadar dan bawah sadar Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan
yang disebut dengan mental block, Bapak Ibu sekalian, yang nanti akan mempengaruhi baterai mental kita, Bapak Ibu, ya. Dan kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya mental block itu. Jadi mental block itu, Bapak Ibu sekalian, adalah program pikiran yang menghambat seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan. Itu yang sederhana yang saya katakan, yang bisa kita terjemahkan, Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, sedangkan menurut Sacred Neuroscience Center, mental block itu adalah suatu kondisi di mana otak terhalang dalam mengakses kreativitas, motivasi, dan produktivitas kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya, siapa yang menghalang itu, Bapak Ibu? Menghalang bukan orang lain. Menghalang itu adalah dari diri kita sendiri. Kok bisa? Padahal kita ingin. Siapa sih di sini Bapak Ibu sekalian tidak di bisnis kue hari ini, ya? Ataupun misalnya hari ini Bapak Ibu mengundang teman-teman untuk ikut dan mereka belum menjoin. Apa sih yang menghalangi? Kadang-kadang mengatakan begini, pada yang baru ingin kenal produk Kiari, mereka akan mengatakan, setelah diterangkan produk ini bagus. Kenapa? Karena saya sebagai dokter dan di sini banyak dokter, ada dokter Anas senior saya dan beliau itu mempelajari mengenai manfaat asal muasal bahan baku, manfaat dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian, dan kita tidak bisa mengingkari bahwa ini adalah produk yang bagus untuk kesehatan Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa kita tahu bagus, kita aduh nanti deh, nanti aja deh. Ah, gimana ya? Itu mental block Bapak Ibu sekalian. Mental block, ya. Jadi yang menghalangi bukan saya, bukan pengundang Anda, puna Anda sudah memberikan yang terbaik, memberikan info yang terbaik, dan tidak ada memaksa Anda untuk ikut. Tapi Anda yang menghalangi diri Anda sendiri untuk tahu, untuk merasakan manfaat untuk diri Anda. Apalagi pada saat itu Anda mungkin ada penyakit-penyakit tertentu, di mana dalam tanda petik Bapak Ibu sekalian sudah istilahnya sudah tua ya, sudah tua itu apa ya? Bahasa Jawa tua, bahasa Indonesia apa? Sudah bosen, bosen untuk berobat, untuk makan-makan obat chemistry chemical, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang mental block yang terjadi. Sedangkan kami yang sudah ikut join. Pertanyaan kami di sini apa? Saya sebagai konsumen atau sebagai promotor? Ya, jelas Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah ikut dalam sistem di Kiari ini, Bapak Ibu akan melihat bahwa ini adalah salah satu eh, opportunity Bapak Ibu, ya. Ini nih, Anda tinggal ini loh, sudah ada semua. Istilahnya bahasa kasarnya, kita sudah dikasih rumah nih. Ada mall yang bagus. Anda sudah dikasih sediakan semuanya, plok, sudah dikasih sediakan stand, sudah dilengkapi, Anda tinggal datang, Anda tinggal siapkan jualan Anda tinggal bagaimana Anda bisa mempromosikan atau mengajak orang lain untuk berpartner sehingga mereka bisa ikut merasakan, ya benar sih, yang saya jual makanan ini enak loh, atau berjualan. Kenapa Bapak Ibu? Padahal Anda sudah ikut. Ya ini Bapak Ibu, mental block. Pertanyaannya, apakah mental block dari tiap orang itu sama? Tidak Bapak Ibu sekalian. Tidak. Jadi mental block dari orang itu tidak sama Bapak Ibu sekalian. Yang saya ingin pada Ibu sekalian, saya memberikan info kepada Bapak Ibu, supaya kita, termasuk saya Bapak Ibu, mengintrospeksi. Ya, pertanyaan dasar pada kita, Bapak Ibu sekalian, yang belum ikut dan sekalian diundang saat ini diundang, Anda sudah diberi produk yang sangat bagus. Kalau Anda ingin Anda sehat, ada duanya. Anda bisa mendapatkan penghasilan pasif income, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya Anda lihat pada kenapa sih saya nggak mau ikut? Saya tidak mau mencoba, padahal saya ada sesuatu dalam badan saya yang membutuhkan pertolongan, yaitu ada masalah penyakit dalam badan saya, Bapak Ibu sekalian. Oke? Dan yang sudah join, pertanyaannya adalah, kenapa sih saya itu tidak mampu untuk menawarkan ke orang? Mengapa sih setiap kali berhadapan dengan orang, saya sudah
takut duluan bahwa akan ditolak, Bapak Ibu, itu adalah mental block. Jadi saya memberikan contoh mental block Bapak Ibu sekalian, seperti yang pertama takut sukses Bapak Ibu, ya. Yang kedua takut gagal. Yang ketiga tidak berani coba hal yang baru. Yang keempat males. Yang kelima suka menunda. Yang keenam maju mundur dalam melakukan sesuatu Bapak Ibu sekalian. Yang ketujuh pelin-pelan. Ya hari ini ya, besok enggak. Hari ini. Yang kedelapan konflik diri Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, konflik diri ini kadang-kadang apa sih konflik diri? Dalam diri kita. Anda pernah nggak? Saya memberikan contoh yang umum ya. Pada saat Anda lagi capek-capeknya seperti saya waktu itu dalam perjalanan ke kereta api ya ke Semarang. Saya tidur, habis itu saya belajar lagi untuk mempersiapkan presentasi saya. Malam tidur saya ngantuk, ya pada saat pagi bangun, saya sudah rencana pagi nih, saya mau lihat lagi presentasi saya sudah oke atau tidak. Harusnya saya bangun jam 7. Pada saat jam 7 saya sudah minta morning call ya ke bagian reception. Ternyata yang terjadi apa Bapak Ibu? Oh ya, saya teriak ya. Habis saya enggak bangun-bangun. Dan lagi saya, tidur sebentar deh, 10-15 menit. Yang satunya, ayo itu loh, belum ada yang belum selesai dikerjakan. Jadi itu namanya konflik dalam diri. Yang menang, siapa yang menang atau yang kalah? Bukan kita, tapi Anda, Bapak Ibu sendiri. Yang melihat tujuan yang akan Bapak capai, Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah rasa cemas yang akan menjadi mental block Anda. Ataupun harga diri yang rendah, Bapak Ibu. Yang terakhir adalah Bapak Ibu yang umum kita dengarkan adalah tidak percaya diri, Bapak Ibu. Itu adalah 10 contoh mental block yang sering terjadi pada siapapun Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, jadi Bapak Ibu, mental block itu yang menguras baterai mental kita ya, bisa positif, bisa negatif. Kok bisa mental block positif? Bisa Bapak Ibu sekalian. Contoh, ya mental block yang positif. Seorang diabetes, ya, dia pernah sampai koma. Ya kalau istilah kedokteran koma diabetikun yang sangat koma ya. Akhirnya dia sadar, dia merasa diberi hidup kedua Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya dia makan apapun ngawur, pikirnya ada obat, kalau makan obat urusan selesai. Ya. Akhirnya dengan kejadian ini dia seperti bawah sadarnya dihantam, diajari Bapak Ibu. Bawah sadar itu seperti anak usia 8-9 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak boleh kasar sama bawah sadar kita. Tapi mereka sangat-sangat bukan selektif, sangat-sangat terbuka untuk menerima semua informasi Bapak Ibu sekalian. Dan mereka bawah sadar ya, bawah sadar kita mengolah informasi itu seperti mereka mengolah, seperti anak usia 8-9 tahun mengolah informasi yang kita dapatkan. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya belajar Bapak Ibu. Belajar dari mana? Dari ilmu yang sudah dipatenkan, sudah diteliti oleh para hipnoterapis yang terkenal di dunia, Bapak Ibu sekalian. Nah, akibatnya saya kembali lagi ke kasus itu. Mental block yang positif. Akibatnya apa? Setelah dia sembuh, dia diundang ke pesta. Di sana pesta hotel bintang 5, makanan enak-enak. Pikiran sadarnya dia, nak rek, saya pingin coba. Tapi tiba-tiba dia berhenti Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada mental block. Mental block itu yang menahan dia untuk mencicipi makanan itu. Kalaupun terlanjur dicicipi sama dia, biasanya cuma sedikit ditaruh lagi. Itu mental block yang tanpa dia sadari. Sehingga orang sekitarnya akan berkata, Allah, nggak apa-apa. Coba sedikit-sedikit aja lah, nggak sampai gulanya naik. Tapi beliau tetap tidak mau. Itu mental block yang positif. Mental block yang negatif, ya ini yang sekarang kita berusaha untuk membantu Bapak Ibu sekalian, ya, supaya apa? Supaya tahun 2025 ini Bapak Ibu sekalian, mental block yang negatif itu kita kurangi dan kalau bisa kita hancurin. Untuk apa? Untuk bersama-sama mengejar 2025 menjadi lebih sehat dan mendapatkan passive income yang lebih untuk kita, terutama pada yang usia udah senior-senior, saatnya untuk mulai beristirahat, menikmati hidup Bapak Ibu sekalian. Tetapi tetap mendapatkan penghasilan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Bagaimana kita bisa menghancurkan mental block yang negatif itu? Bukan saya, Bapak Ibu. Saya hanya memberikan jalan. Tapi kita semua, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, harus cari alasan untuk menghancurkan mental block tersebut. Nah, ada 10 kreatif cara untuk mengatasi mental block yang terjadi. Seperti yang katakan mental block itu yang telah saya katakan dari awal itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan 10 langkah untuk mengatasi mental block itu yang saya memberikan contoh Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, Anda harus manajemen stres Anda sendiri. Bukan saya, bukan Kiari Bapak Ibu Anda. Makanya kenapa Fitras, Pak Mario melalui Fitras kemarin waktu kita rakor, maaf ya Bapak Ibu yang belum join, ya belum bergabung bersama kami, karena tiap hari, hampir tiap hari dan tiap saat ada waktu kami rakor dengan rank mentor dan mentor Bapak Ibu sekalian. Dan kami sebenarnya diajari untuk manajemen stres. Contoh kemarin, ada lemparan untuk pada ranking-ranking tertentu di mana kita sudah bekerja berusaha keras ya, naik ranking dengan baik itu akan diajak berjalan-jalan, Bapak Ibu. Itu gunanya apa? Yang pertama, untuk memotivasi kita, menghancurkan mental block kita yang takut sukses, Bapak Ibu. Yang kedua, juga membuat kita ini bisa manajemen stres kita. Kenapa? Karena Kiari Indonesia sangat sadar, sangat menghargai kita, baik secara pribadi fisik maupun sebagai pribadi mental, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mengatasi ada 10 cara. Yang pertama, manajemen stres. Caranya bagaimana? Dengan olahraga, jalan-jalan yang tadi saya ceritakan dari Pak Mario sebagai mentor yang diidekan itu, kemudian cutilah Bapak Ibu sekalian untuk menikmati alam. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, menulis. Ya, yang ada yang hobi menulis, bisa menulis apa yang dirasakan. Curahkan apa yang dirasakan. Itu adalah langkah untuk mengatasi mental block Anda, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Bapak Ibu, meditasi. Ya, fokus yang dirasakan baik pada masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kita meditasi, ambil yang positif, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang keempat, self talk yang positif. Yang sering Bapak Ibu diberikan masukan pada saat rakor pagi. Ya, afirmasi. Kalau orang awam mengatakan afirmasi Bapak Ibu sendiri. Ya, afirmasi itu ada self talk yang positif. Anda lihat di kaca sebelum Anda kerja. Anda berbicara pada diri Anda sambil memandang diri Anda. Jangan memandang orang lain, Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi Anda kalau di mall atau pas di warung kopi Anda memandang orang lain, kemudian Anda afirmasi, bahaya Bapak Ibu sekalian. Kalau saya di depannya wanita cantik, saya afirmasi, dikiranya saya mau ngapain sama dia ya. Nanti habis itu telepon saya akan berdering sampai 20-30 kali Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Kemudian, untuk apa self talk positif? Untuk mengatasi perasaan stres dan tertekan Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, cara kreatif untuk mengatasi mental block adalah ganti suasana. Bukan ganti pasangan Bapak Ibu sekalian ya. Ganti suasana Bapak Ibu. Maksudnya apa? Mungkin kantornya dirubah, mungkin berlibur, biasanya tiap hari berliburnya ke Batu aja Bapak Ibu sekalian. Ini coba berlibur tempat lain Bapak Ibu. Ya, ganti suasana. Mungkin di rumah bosen, ayo coba main ke rumah mertua atau ke rumah orang tua. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, istirahat. Ingat, fisik bukan hanya fisik yang membutuhkan istirahat Bapak Ibu. Tidur ya, tapi mental kita juga memerlukan istirahat. Yang ketujuh Bapak Ibu, terapkan gaya hidup sehat. Dan di Kiari Bapak Ibu sendiri yang kita sudah bersama-sama seperti keluarga besar Victory Global, kita sudah menjalani apa yang disebut dengan gaya hidup sehat Bapak Ibu sekalian. Mulai dari olahraga, tidur cukup, dan kita makan sehat. Makan sehat kita salah satunya adalah dari Kiari itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedelapan, gunakan alat bantu visual Bapak Ibu. Ini tergantung kita ya. Alat bantu visual mungkin apa, kita mau nonton lah, kita buat buat gambar lah, buat ilustrasi, itu yang sesuai dengan ada yang hati kita untuk mengatasi mental block kita.
Yang harus Bapak Ibu yang tahu Bapak Ibu adalah yang kedua dari yang terakhir, Bapak harus mengenali penyebab mental block Bapak itu. Jadi saya katakan adalah cari alasan untuk menghancurkan mental block Anda. Kalau mental block Anda bisa hancurkan Bapak Ibu sekalian, maka baterai sosial Anda, baterai mental Anda akan dengan mudah terisi Bapak Ibu. Dan itu adalah semangat Anda untuk melakukan pekerjaan Anda apapun. Dalam hal ini, di Kiari Anda akan mencapai penghasilan pasif income yang luar biasa dan ranking yang luar biasa Bapak Ibu. Dan Anda tidak akan khawatir lagi ditolak sama orang, Anda tidak akan khawatir lagi Anda tidak mendapatkan prospek dan sebagainya Bapak Ibu. Yang terakhir, apabila 10 langkah cerdas tersebut, kreatif tersebut gagal Bapak Ibu, 9 langkah itu, maka terakhir Anda harus terapi Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya mental block Bapak Ibu sekalian sudah parah itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi harus dilakukan terapi supaya apa? Supaya Anda bisa maju ke depannya Bapak Ibu. Karena kami di Kiari ini, kami ini bersama-sama maju. Betul memang Kiari, kami di tim ini ada kanan dan kiri, tapi intinya adalah kami menjadikan motivasi kita untuk saling mendukung satu dengan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, Bapak Ibu ini segala ilustrasi ya. Check your battery, maksudnya itu baterai sosial Anda ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, apabila Anda bangun pagi hari dengan feeling great ya, oke? Jadi merasa sangat hebat, maka baterai Anda itu penuh Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Anda hanya feeling good saja, ya, ya sudahlah, tidak penuh-penuh, tapi lumayanlah sudah 2/3 mau penuh. Kalau hanya oke saja, merasa oke saja, ya, oke, maka baterai atau baterai mental atau baterai sosial Anda hanya separuh Bapak Ibu sekalian. Makanya biasakan kita kalau ditanya pada pagi hari kita, gimana pengenalan? Oh, luar biasa, great. Tapi dengan mimik, dengan ekspresi yang betul-betul Anda bahagia, Bapak Ibu sekalian ya. Jangan Anda mengatakan luar biasa. Gimana, Bang? Luar biasa, luar biasa. Percuma. Kenapa? Ekspresi yang luar biasa itu menunjukkan kondisi mental Anda, Bapak Ibu sekalian. Dan itu tidak bisa dibohongi. Anda bisa membohongi orang dengan ucapan Anda, tapi bawah sadar Anda tidak bisa Anda bohongi, Bapak Ibu sekalian. Ya, struggling ini udah mau habis tuh. Baterai yang terakhir adalah IMNT, sudah baterai Anda sudah drain. Pada saat itu Anda harus melakukan langkah kreatif tersebut untuk segala ngecas lagi baterai Anda, Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, ini yang tadi saya katakan mental baterai ini sebenarnya mirip dengan sosial baterai. Ini bukan istilah klinis atau istilah medis Bapak Ibu sekalian. Ini adalah istilah yang umum, istilah-istilah kalimat-kalimat atau kata-kata prokem ya, yang untuk berusaha untuk orang muda mengerti yang dimaksud itu. Ya, jadi istilah ini yang digunakan untuk menggambarkan energi mental dan sosial seseorang dalam berinteraksi sosial, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan heran pada saat Anda undang prospek, ada teman Anda ikut tim Anda ikut. Mungkin ada salah satu dari tim Anda cuma diem aja. Ya mungkin ini Bapak Ibu sekalian, ya energi dan mental sosialnya sudah down banget. Dan tugas kita sebagai tim membantu dia untuk menaikkan lagi mental baterainya tim kita tersebut. Next. Nah, kurang turun, agak kurang turun. Bisa dikecilkan sedikit bagian atas, nggak kelihatan, saya lihat. Misalnya. Dikecilkan. Ah ya, Sudah. oke. Yuk, saya nggak kelihatan soalnya. Oke, jadi ini adalah proses pembentukan perilaku Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu lihat ya, itu ada garis ya yang tampak di permukaan itu adalah sadar kita. Yang di bawah itu adalah pikiran bawah sadar kita. Proses ini terjadi di pikiran bawah sadar yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, tiap kita sendiri mempunyai emosi. Emosi itu bisa 1, 2, 3, 4, bisa 10 emosi Bapak Ibu. Bisa emosi positif, bisa emosi yang negatif Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan emosi ini akan membentuk program bagi kita
di mana program ini ada menjadi boost atau energi pada kita yang akan kita tampakkan dalam perilaku kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya katakan, saya sempat bilang baterai energi, baterai mental itu sebenarnya adalah energi kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya selamanya mengatakan, saya berbicara pada teman-teman lain. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, Bapak Ibu sekalian, ya, pada saat Anda sudah berkomitmen untuk ikut ikut untuk mensejahterakan diri Anda, Bapak Ibu sekalian, maka Anda harus berani untuk melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu mental block yang saya ceritakan awal itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya energi energi itu bisa mengisi baterai mental Bapak Ibu sekalian? Cari, Bapak Ibu, cari ya dalam diri. Saya tidak bisa mencari untuk Bapak, kecuali Bapak jadi pasien saya terapi, Bapak Ibu jadi pasien, saya terapi Bapak Ibu. Saya bisa mencari energi yang bisa memboost Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Anda melihat diri sendiri, Anda harus menghancurkan mental block itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Dengan mengisi baterai mental Anda dengan energi. Di mana Anda misalnya, Anda seorang ibu rumah tangga, pasti ada alasan. Gimana Pak, saya ini ibu rumah tangga, saya mau konsumsi produk ini bagus Pak, saya sehat. Tapi gimana caranya saya bisa menjalankan, saya ketemu orang aja malu, saya ketemu ngomong aja orang malu, makanya di Kiari dikatakan Anda tidak perlu jadi pinter, Anda tidak perlu jadi S3, S2, S3 untuk menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Anda tidak perlu menjadi seorang motivator ulung untuk menjalankan bisnis itu, atau speaker, public speaker yang luar biasa yang terkenal seluruh Indonesia untuk menjalankan. Tidak, Bapak Ibu, karena sudah ada sistem, di mana di sistem itu ada tim yang membantu Anda, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, tapi ada tapinya, Bapak Ibu. Anda harus menghancurkan mental block Anda. Dengan tujuan apa? Supaya Anda bisa mengisi baterai sosial Anda, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Anda cari dalam diri Anda. Anda cari emosi. Kalau Anda ibu rumah tangga, ya, Anda ingat gimana Anda melahirkan anak Anda, di mana Anda membesarkan anak Anda, di mana Anda bisa menyelokakan anak Anda. Cari titik-titik itu akan memberi emosi positif bagi Anda, akhirnya mengisi baterai energi Anda. Dan baterai energi Anda yang akan bermanifestasi dalam perilaku Anda. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Anda akan sukses di bisnis ini. Dan itu sudah terbukti. Kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, atau yang mungkin yang akan bergabung dengan kami, pada saat kita lakukan RTBF, banyak ibu-ibu rumah tangga, Bapak Ibu. Dan mereka bisa melakukan ini, bisa menjadi sehat, bisa mendapatkan penghasilan pasif income tambahan untuk keluarganya, untuk membantu suaminya, Bapak Ibu sekalian. Oke? Next. Bapak Ibu, saya memberikan ini ilustrasi aja komponen aki, Bapak Ibu. Ya. Jelas bahwa sadar kita ini saya ibaratkan sebagai komponen baterai, Bapak Ibu. Jadi itu adalah energi kita. Ya, di mana semua peristiwa-peristiwa kita mulai dalam kandungan sampai kita hari ini itu seperti sel-sel dari baterai itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, sel-sel itu akan bekerja sama menghasilkan satu energi atau satu energi untuk mendorong aktivitas kita, cara berpikir kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sel-sel itu ada yang pasti dengan seiring waktu, Bapak Ibu. Sel-sel itu akan ada yang aus, ada yang melemah, ada yang tetap itu. Nah, tugas kita adalah apabila kita ingin sukses di kehidupan di apa namanya di Kiari ini, Bapak Ibu, kita harus memperbaiki energi itu. Salah satu yang paling menghambat supaya energi kita menjadi bagus kembali adalah mental block itu, Bapak Ibu sendiri. Jadi, Bapak Ibu cari apa yang menghambat, ya, menghambat Anda untuk maju. Afirmasi pada diri Anda, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu aja yang saya bisa katakan. Itu menjadi pembuka bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mulai melihat diri kita masing-masing. Saya juga tiap hari melihat diri kita
diri saya sendiri untuk melihat di mana saya, apa yang menghambat saya, apa yang membuat saya jadi malas atau jadi untuk bekerja. Bukan hanya dalam kiari, dalam pekerjaan saya pun sebagai seorang dokter maupun hipnoterapis Bapak Ibu sekalian. Demikian, saya kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada presentasi saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih Dokter Gunawan atas sharingnya tentang mental health, mental battery pada kami pada pagi hari ini. Ternyata ini sangat membantu kami bukan hanya untuk bersosialisasi, tapi juga untuk mengembangkan bisnis kita ya di Kiari. Nah, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang mau bertanya pada Dokter Gunawan. Silakan. Saat ini dibuka sesi tanya jawab. Karena kita Zoom-nya dua arah, jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung pada Dokter Gunawan. Miss Lian, tadi saya lihat di chat itu ada Dokter Anas bertanya Oh, tentang sorry. 10 apa tadi. Tolong dicek, mungkin banyak Oh, pertanyaan oke. tadi. Sebentar. Saya cek dulu sebentar. Ya. Eh, oh, ini ya Dokter Anas bertanya 10 contoh mental block itu apa saja? Oke. Mungkin Dokter Gunawan ini ya bisa mem- membantu membantu merespon, membantu Mental block. Mental block. Contoh mental block. contoh mental block ya, contoh mental block 10 contoh mental block itu apa saja? Pertanyaan dari Dokter Anas. Dokter. Itu yang negatif kalian. Yang negatif maksudnya. 10 mental block yang negatif maksudnya. Ya, yang ya. Contoh, oke. Oke, terima kasih Dokter Anas. Terima kasih Pak Polisi ya. Ya. Jadi sebenarnya ini 10 contoh mental block ya, seperti takut sukses. Ya. Bapak Ibu sekalian, apa yang Anda lakukan? Sebenarnya sih hal-hal ini kita melihat di depan mata kita, ya. Contohnya saja, ya. Ada orang yang selama ini menganggap bahwa hidupnya itu sudah biasa-biasa saja. Ngapain aku susah-susah? Aku sudah kayak begini kok, sudah nyaman-nyaman saja. Gitu loh. Bukan karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena dia itu punya dia ada mental block. Mental blocknya apa? Yang tanpa dia sadari, dia itu takut untuk sukses. Lebih sukses dari orang lain, Bapak Ibu. Yang merasakan siapa? Bukan kita, tapi dia. Tapi dia tidak bisa mengutarakan, ngapain? Aku kan sudah begini, sudah enak. Ngapain sih? Gitu loh. Ya. Kemudian takut gagal, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada orang takut gagal. Salah satu ketakutan gagal adalah kita takut ditolak, Bapak Ibu sekalian. Paling gampang, kita prospek. Kita, enggak dah. Padahal kita sudah siap-siap untuk ketemu si A. Kebetulan si A ini misalnya pejabat, kepala bagian apa. Ya. Enggak deh. Kita sudah sampai depan kantor, sudah deg-degan, akhirnya kita memutuskan enggak jadi deh. Dengan alasan apa? Oh, beliau banyak tamu, sudah dah saya pulang dulu. Padahal sebenarnya tidak, karena beliau takut gagal. Takut gagal. Nah, kemudian untuk tidak berani mencoba hal yang baru, Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau kita di status quo ya, contohnya saya. Ya, mungkin Pak Kasat juga, Pak Adi juga demikian ya. Ya, seorang polisi dengan pangkat sudah perwira, kemudian disuruh cari lagi ya apa ya. Apalagi ngomong sama orang dinawari, saya pun demikian Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan seperti yang kemarin ada testimoni dokter gigi siapa Mia ya. Tidak berani coba hal baru, kenapa? Kan ada alasan. Takut. Takut apa? Takut ditolak nanti orang, kemudian takut nanti pasiennya hilang. Itu terjadi pada diri saya. Ya, itu waktu tahun kemarin Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya waktu itu masih berpikir, masih mempelajari. Kenapa? Saya belum berani atau tidak berani mencoba hal yang baru dulu. Setelah saya tahu dan saya bisa menghilangkan mental block saya, ayo kita jalan. Bapak Ibu sekalian ya.
Kalau males sih ya kita nggak usah lah, contoh banyak ya Bapak Ibu ya. Malas itu bisa alasannya apa aja, tapi intinya adalah males itu Bapak Ibu ya. Kemudian suka menunda. Suka menunda sebenarnya itu hal yang umum ya. Misalnya contoh paling gampang kalau Bapak Ibu sekalian ya, eh, kita bicara prospek lah karena kita di sini ya bicara. Kita sudah janjian sama orang ya. Contoh kemarin paling gampang, kita di Malang. Saya ngomong Malang saja ya, mau HE. Itu kan kami tunda-tunda terus toh. Berarti sendiri tahu, ya. Akhirnya saya bilang ini harus didobrak ini. Ngapain HE kita tunda-tunda terus? Mulai 2 bulan ya, 2 bulan loh. Kami menunda. Akhirnya kami berkenan, wes didobrak, kita harus mulai. Jangan ditunda lagi. Dan kita lakukan HE nanti hari Kamis, tanggal 9. Siapapun, berapapun yang datang, kita tetap HE. Itu adalah pilar kita pertama untuk membuka, Bapak Ibu. Dan itu yang Bapak Ibu saya harapkan. Jangan lagi menunda untuk ketemu-ketemu teman-teman Bapak, yang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu bahwa, oh ini teman saya ini sakit loh. Kayaknya dari testimoni ini cocok. Ya, nanti aja deh, nanti deh kalau dia dia nanti sudah agak ada waktu. Jangan Bapak Ibu, ya, Anda jangan tunda. Minimal Anda hubungi beliau, tanya kondisi, mau nggak ditanyakan. Itu Anda sudah tidak menunda apa yang Anda lakukan. Urusan nanti beliau nanti bilang, oh saya nggak bisa sekarang, berapa hari itu urusan beliau. Tapi Anda untuk menghubungi beliau jangan menunda lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian maju mundur dalam melakukan sesuatu. Pasti ini ada pertimbangan dari pikiran sadar kita, sebenarnya bawah sadar kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, bawah sadar kita itu tujuannya cuma satu, melindungi kita. Dulu saya tidak belum belajar hipnoterapi, saya tidak mengerti. Ternyata bawah sadar kita itu adalah melindungi kita, Bapak Ibu kita. Bawah sadar kita tidak ingin kita dipermalukan. Makanya mereka membentuk mental block supaya kita takut sama sukses. Karena kalau kita tidak sukses, kita mempermalukan diri kita sendiri. Itu tujuannya bawah sadar. Sebenarnya kan baik Bapak Ibu sekalian. Tapi dia memberikan persepsi yang keliru. Akhirnya kita menjadi mental block Bapak Ibu. Begitupun maju mundur dalam melakukan sesuatu. Bawah sadar itu mengerem kita. Tujuannya apa? Tetap jangan kita sampai dipermalukan Bapak Ibu sekalian. Atau pelin-pelan. Sebenarnya pelin-pelan itu dengan maju mundur itu setali 3 uan ya. Hari ini bilang ya, nanti jangan deh mundur dulu. Nah, itu pelin-pelan Bapak Ibu sekalian. Ataupun konflik diri yang sudah saya terangkan kemarin itu, kalau rasa cemas, ya ini rasa cemas itu timbul karena apa? Karena kita tidak mempunyai harga diri, Bapak Ibu sekalian. Kita menghargai diri kita dengan rendah dan kita tidak percaya diri. Akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita setiap kali kita berhadapan dengan orang, kita cemas. Kenapa? Kita tidak percaya diri. Kita cemas apa? Kita cemas, kita takut. Takut ditolak, takut gagal. Orangnya nggak mau gimana nih? Saya sudah mengalami, Bapak Ibu sekalian, saya diblok sama pasien saya. Padahal saya tahu dia sangat membutuhkan produk ini. Nah, saya pelajari, ada beberapa memang kesalahan yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bukan berhubungan dengan mental block saya, tapi kesalahan cara saya pendekatan itu saya harus benahi. Tapi yang perlu dahulu saya harus menghilangkan mental block saya supaya saya bisa lagi melanjutkan hidup saya, Bapak Ibu. Hidup saya dalam pengertian adalah saya tetap bisa menjalankan kuar ini tanpa itu dijadikan alasan untuk menghalangi saya, Bapak. Itu pun saya mengharapkan demikian dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian, Miss Lian. Oke, ya terima kasih Dokter Gunawan atas inputnya ya tentang 10 mental block negatif ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain? Dok, mau nanya. Ya, Bu Oke, Asna. nah, Ini ada di keluarga saya sendiri, Dok, sama ada teman dekat lah ya. Mereka mungkin mengalami case sakit yang sampai mungkin sudah operasi, terus minum obat berkelanjutan, obat-obat seperti CA, ring jantung, kayak gitu, Dok. Nah, waktu saya kenalkan Kiari, mereka hanya mendengarkan, oh iya ini bagus, ini bagus. Tapi aku nggak berani. Aku sudah minum segala macam yang ada di
merek-merek lain gitu, Dok. Itu termasuk mental block nggak, Dok? Karena susah Kadang banget masuknya gitu loh. Meskipun saya jelasin ini bagus, udah WHO, sudah dicobain kasih testimoni banyak gitu ya, orang pasang ring, terus akhirnya yang 4 jadi cuma satu gitu ya. Kok nggak masuk-masuk gitu ya? Gimana ini cara masuk ke kepalanya mereka gitu loh. itu mental block dari mereka, Bu Handa. Jadi kalau menurut saya, kita tidak bisa apa istilah mengutak-utik mental block mereka. Tapi Bu Handa biasanya kalau orang mental block begitu, ada hal-hal yang mereka ada beberapa hal sedikit hal yang mereka biasanya eh, mendengarkan yang punya otoritas di atas mereka. Oh, pihak ketiga berarti, Dok ya. Ya ketiga, Bu. Oke. Oke. Otoritas. Contoh paling gampang. Kalau kita kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu di mana kita melibatkan pemuka agama, ya, ada otoritas yang lebih tinggi, yang istilahnya mereka percaya tuh. Ya, Kalau Bu Handa katakan apa, mereka percaya. Apalagi mereka orang berpendidikan, mereka bisa baca, tahu, ya kan? betul. Betul. Tapi mereka ada mental block diri mereka sendiri. Hmm. Mungkin ada pengalaman yang tidak baik. Mungkin pernah mereka mengkonsumsikan produk, ya kita katakanlah ya produk MLM yang lain. Ya, Ya, betul, betul, betul. kemudian terjadi hal, sudah makan ini kok tambah kayak gini. Nah, gitu loh. Akhirnya Hmm. mereka membentuk mental block mereka sendiri terhadap produk-produk yang mereka tanda petik multi level. Gitu loh. Padahal tidak semua multi level sama kan Bu Angga, baik Yes, dalam sistem maupun betul. dalam produk. Gitu loh. Ya, demikian Bu Angga. Jadi gunakan pihak ketiga. Percuma mau masuk tetap iya iya tapi oh iya iya gitu aja terus. Harus Yes. menggunakan pilihan yang punya otoritas. Atau misalnya mereka punya saudara yang atau dalam struktur keluarga ada paman atau apa yang lebih tua yang sudah pikirannya terbuka yang bisa Hmm. ngomong ke mereka. Itu lebih baik, Bu. Oke. Thank you, Dok. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulannya untuk mengatasi orang yang sudah ngeblok dengan MLM itu cari orang yang punya otoritas terhadap orang itu ya. Yes, betul Hmm. Pak Elwanto. Baik, Ya, dokter. kita yang bisa mengutak-utik mental block kita. Tapi kita tidak bisa mengutak-utik mental block orang lain, Pak. Ya. Hmm. Nah, salah satu cara digunakan adalah menggunakan otoritas. Ya, di mana mereka sungkan dan mereka segani. Minimal dia akan masuk ke bawah sadar mereka. Gitu loh, Pak. Ya. Kalau gitu percuma, Pak. Kita kena tembok terus. Hantam terus percuma. Nah, Ya. tantangannya itu mendapatkan orang otoritas itu dia sendiri belum 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 dikiari itu bagaimana? Kita tidak harus mencari gini loh, orang tidak ikut Kiari bukan berarti dia menolak produk Kiari, Pak. Iya, Her. iya. Ya, Betul, Dok. yang Betul. dia mempunyai otoritas, tapi dia memahami bahwa Kiari ini baik dan bisa untuk Hmm. saudaranya, keluarganya ini. Itu yang penting, Pak. Oh, berarti Ya, maksudnya dia yang punya otoritas meskipun dia bukan saudara dekat atau teman dekat seperti ya, dokter gitu bisa juga. bisa. Otoritas yang disungkani sama yang Yang mental kita block tadi. yang mental block ini. Tapi kalau alangkah baiknya kalau yang punya otoritas itu dia kita bisa juga ikutkan dia, Pak. Itu lebih powerful, Pak. Ya, oke. Oke, dok, makasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Dokter Gunawan, Ya, saya mau Bu. menambahkan sedikit ya Dok Gunawan. Ya, Bu. Ya, dari ini semua, ini luar biasa. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Gunawan. Ternyata karena yang apa yang disampaikan Dokter Gunawan itu menjawab ya, menjawab pengamatan saya dan pertanyaan besar saya untuk tim saya, termasuk saya sendiri. Pertanyaan saya satu, kenapa sih saya dikira ini kenapa kok enggak bisa? Maksudnya biasanya saya kalau mengerjakan sesuatu itu dok, saya itu bisa powerful. Tapi kenapa di sini kok enggak bisa powerful gitu loh dok. Sekarang saya menemukan satu jawabannya. Ternyata begini dok, Ya, Bu. kalau di konvensional saya, itu kan bisnis saya dok. Ya. Berbicara tentang saya pribadi. Jadi apa yang ada di otak saya, ya saya langsung eksekusi dengan cepat. Karena resikonya ada di tangan saya.
Tapi di bisnis jaringan ini saya harus selalu melibatkan jaringan dan bisa dikotak-kotak oleh jaringan. Bisa jadi saya misalnya saya sudah ke depan, ternyata ada yang narik ke belakang. Mau ndak mau ya saya harus ngikuti dulu. Jadi saya harus bisa lentur. Kalau bahasanya Bu Neka, saya harus bisa lentur dan lebur di bisnis jaringan ini. Ya, sementara yang ada di sekitar saya ini belum tentu semuanya ini sefrekuensi dengan saya untuk maju bersama. Ada yang bisa maju dengan cepat, tapi ada yang narik ke belakang, ada yang narik ke samping, ya kan? Ternyata ini semua dari mental block. Ya, ini saya pahami satu hal ini. Artinya gini ya dokter ya, mental block tadi sudah disampaikan oleh Dokter Gunawan bahwa mental block masing-masing orang itu tidak sama. Ya, jadi berbeda itu sesuai dengan apa yang dialami. Bahkan mulai dalam masa kandungan, ternyata itu sudah terakumulasi sampai detik ini. Jadi artinya ini kan memang tidak mudah ya dok ya, untuk person to person untuk memperbaiki ini. Tapi kelebihan dari bisnis jaringan, kita tidak perlu menjadi superwoman, Superman, nggak perlu. Karena kita semua di sini kan kita masing-masing Tuhan sudah ciptakan kita ya, semua itu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya hanya mengajak satu hal dari Victory Global. Ayo kita gabungkan kelebihan kita masing-masing. Kita punya masing-masing. Kesampingkan kekurangan kita masing-masing. Artinya kita di sini tidak ada mana yang paling pinter, mana yang paling nggak pinter, nggak ada. Tapi semua sama. Tapi satu hal yang penting di sini tadi di akhir dari Dokter Gunawan tadi berbicara, itu saya mengambil kesimpulan bahwa ini tentang postur. Betul ya Dokter Gunawan ya? Jadi orang-orang yang mental block ini itu akan bisa diatasi dengan postur. Makanya saya selama ini selalu bicara, Bu Neng jaga postur, Pak Irwanto jaga postur. Saya bisa merasakan apa itu postur. Tapi mungkin ketika saya menyampaikan ke orang lain, belum tentu yang diterima ini sama. Padahal ternyata saya amati dari Dokter Gunawan tadi dari awal sampai akhir, itu kuncinya itu hanya di dua. Satu mental block, ya atasi itu, karena semua itu sudah ada di sini. Dan kedua, jaga postur. Kalau kita bisa dapatkan ini semua, ini luar biasa. Dan saya punya misi dan visi saya untuk Victory Global itu ada di sini. Dokter Gunawan. Jadi Ya. itu dari saya. Ayo teman-teman, kita ayo pumpung ini ada Dokter Gunawan. Ya. Kenapa saya minta tolong sama Dokter Gunawan? Ini gara-gara di rakor satu kata dari Dokter Gunawan bicara tentang baterai mental. Itu langsung nancep di kepala saya. Langsung minta ke Dokter Gunawan, dok tolong dok. Kenapa teman-teman? Karena saya merasa gini loh. Di Kiari ini sebetulnya bisnis paling simpel. Kita sudah jelaskan produknya, sudah banyak testimoni. Itu sudah betul banget. Bisnis plan-nya, kita juga sudah banyak merasakan dolar tuh mengalir dengan gampangnya. Lebih mudah daripada kita kerja di luaran sana, kerja konvensional. Saya sudah merasakan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok banyak yang belum bergerak? Ternyata jawabannya itu ada di Dokter Gunawan tadi. Saya tahu perbedaan-perbedaan ini tadi berbicara tentang sikap dan mental, tapi saya tidak bisa merumuskan. Nah, pagi ini teman-teman, Dokter Gunawan sudah merumuskan semuanya. Nah, dan ini nanti kembali ya, hidup ini adalah pilihan, kembali ke tangan kita masing-masing. Bagaimana pilihan kita? Karena kita itu hanya dihadapkan dua pilihan, teman-teman. Kita mau gagal di bisnis ini, ataukah kita mau sukses di bisnis ini? Kalau kita mau sukses, ayo kita sama-sama. Kita benar-benar ya harus merapat di Victory Global ini. Karena apa? Karena di Victory Global ini fasilitas semua sudah ada, teman-teman. Tinggal kita mau enggak kita mau mengatasi ini semua. Mau enggak memakai ya, menggunakan fasilitas di sini. Mulai pagi hari, bakdo subuh 5.30 sudah dibuka oleh Dokter Anas. Senin sampai Rabu. Ya. Dan tadi pagi sudah ada kesepakatan dari Bu Nenga bahwa nanti Kamis sampai Sabtu akan diisi oleh Bu Nenga kolaborasi dengan Pak Andre Walker tentang digital. Berbicara tentang digital. Nah, kita tahu saya ini paling gaptek, bahkan saya mau pakai sosmed aja males. Saya tidak suka itu. Nah, ini PR saya.
Dan pagi ini jam 9 sudah dibuka oleh Dr. Gunawan tentang mental block dan postur. Jadi artinya teman-teman, semua itu sudah terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita mau menjalankan. Mau sukses apa enggak, itu tergantung kita masing-masing. Jadi dari saya seperti itu, Dokter Gunawan ya. Teman-teman Ya. ayo, yang sekarang punya pertanyaan, punya unek-unek, ayo. Ini tim kita sendiri, Victory Global. Jadi ini di rumah kita sendiri, semua punya hak untuk berbicara. Silakan, apapun itu. Karena seburuk apapun yang teman-teman sampaikan di Victory Global ini keluarga kita. Kita bisa memahami. Tapi jangan ketika kita di luar, ya. Misalnya lagi rakor pagi, itu banyak tim. Itu kita harus ada batasan-batasannya. Tapi kalau di sini, mumpung ini keluarga kita sendiri, rumah kita sendiri, ayo tanyakan. Nggak usah pikir, waduh malu, waduh gak enak, nanti nggak ada. Nggak ada orang berpikiran seperti itu. Jadi silakan teman-teman, ini dibuka kesempatan yang sangat lebar bagi teman-teman semua. Ini, Silakan. ini ada Bunda Masri sudah angkat tangan ini ya, sudah raise Oke, hand. sip. Dia mau Yes. tanya. Silakan Bunda Masri. Jangan-jangan itu cuma iseng atau kepencet. Oh, Biasanya ada juga yang nggak tahu gitu. gitu. Oke. Iya, nggak sadar kalau dia Eh, muncul. oke, oke. Bunda Masri, jika Bunda Masri ingin bertanya pada Dr. Gunawan, bisa langsung open cam dan di-unmute dulu, karena bisa langsung tanya langsung pada Dr. Gunawan, karena kita dua arah Bunda Masri ya, Zoom-nya. Inti. Oke. Di sini ada non-member, Miss Lian, ada Ibu Eka Setiawati, dan Ibu Yuliani. Itu non-member. Ya. Mungkin ada yang mau Bunda ditanyakan. Mastri, Bunda Mastri mau. Mohon maaf, Mas Bunda mau Masri, ini tanya, Bunda silakan. Masri sudah open Ke cam. Pak Gunawan juga Semarang. Saja yang menanyakan ya pada Dr. Gunawan, nanti lalu yang undangannya Bu Nengah ya selalu. Saya yang Bu Oke, Eka. silakan, Oke, silakan. silakan Bunda Masri. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya belum kedengaran, Bu. Ini Bu Yuliani Batu Licin. Nah, Yuliani sekarang itu. Oh, Cikarang. Oh ya, selamat pagi Pak Dokter Gunawan. Pagi Bu Damastri. Oke, Ya. ya selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena sebetulnya tadi itu kepencet raise hand saya dan kebetulan saya memakai handset. Mohon maaf. Ya. Iya. Begini dokter, ada hal yang mau saya tanyakan. Saya kan sebagai ibu rumah tangga, jadi bersyukur sekali saya berada di komunitas ini karena banyak hal yang saya dapatkan pembelajaran dan banyak support dari para mentor saya untuk saya bisa aktif menjalankan bisnis ini. Namun juga memang banyak hal dari mental block yang Pak Dokter sampaikan tadi, itu banyak sekali yang ada dalam diri saya. Salah satunya adalah saya itu mau menyampaikan bisnis ini ke seseorang yang di atas level dari saya, itu saya merasa tidak percaya diri gitu dok. Ya, Ya. itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke. Ini Bu. Jadi sebenarnya yang Ibu mental block yang Ibu terjadi itu Ibu sebenarnya salah satu contoh dari tidak percaya diri, betul itu Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu harus lihat ya, Ibu harus menimbulkan energi dari Ibu. Ibu pernah nggak ngalami, Ibu kan ibu rumah tangga Bu, iya kan? Betul kan? Ya. Ibu pernah nggak anaknya sakit, Ibu nggak malu-malu bawa ke ketok-ketok dokternya untuk membantu menyembuhkan anaknya Ibu? Iya, betul, Dok. Ya. Jadi harus ingin segera mendapat pertolongan. Nah, jadikan itu energi, Bu. Ya, jadikan itu kejadian yang energi positif buat Ibu, ya, untuk Ibu menghancurkan mental block yang tidak percaya diri itu, Bu. Ketemu upline Ibu. Ya. Oke? Iya. Ya, kalau Oke, terima biasanya kasih Pak Dokter untuk ilmunya. yang biasanya Iya. saya double-doublekan, saya bilang gitu, wis biarkan saja, nanti kalau upline-nya ngamuk, pokoknya saya tanya dulu. Ya, gitu Terima loh. kasih Pak Karena, Dokter tapi di ilmunya. sini jangan khawatir Bu, di sini saya kan di sini ada leader-leader di Victory Global ya. Setahu saya loh Bu ya, kami ini berusaha mengajak teman-teman tim itu maju bersama-sama Bu.
Iya. Betul, Jadi, dokter. ya, ibu harus menghilangkan pikiran itu. Oke? Ibu Iya, iya dokter. Iya. flashback dari jalan hidup ibu, ya. Jalan hidup ibu berbeda dengan saya, berbeda dengan Pak Hermanto, berbeda dengan Bu Nengan, ya. Mungkin jalan ibu-ibu tidak pernah ada kerja, maksudnya tidak pernah berniaga atau berusaha, ya kan? Tetapi bukan itu, Bu. Tapi ada zaman ibu di mana ibu mengatur keluarga ibu, membesarkan anak-anak ibu, ya. Gunakan energi positif itu, Bu. Ya, ibu ingat. Ibu kalau ingat gimana waktu anak ibu kecil tersenyum, bahagia, biasa sehat, ibu pasti akan tersenyum, Bu. Ya, walaupun nggak ada orang loh ya, Bu. Tapi jangan senyum-senyum sendiri loh ya. Kalau pas naik angkot loh ya. Nanti bisa di orang ya. Itu, Bu. Oke? Saya percaya Ibu pasti Iya, akan Pak Dokter. melakukan ini semua. Ya? Oke. Ya, Bu Iya, ya. terima kasih Pak Terima Dokter. kasih, Memang Bu. ini salah satu yang disampaikan oleh mentor saya. Iya, memang salah satu yang disampaikan oleh mentor saya, Kak Nengah. Beliau selalu mensupport saya dan teman-teman. Memang di sini itu adalah saya pribadi kan saya sudah banyak melakukan bisnis konvensional dan banyak gagal. Karena itu saya berpositif thinking, saya gabung di bisnis ini. Karena saya ingin berkumpul dengan orang-orang hebat, karena saya mau mendapatkan vibrasi terbaik dari mereka. Dan itu yang menjadi pegangan saya, dan saya percaya pada Tuhan, suatu hari nanti pasti akan ada hal yang baik buat saya. Dan terima kasih untuk mentor saya, Kak Nenga, yang selalu mensupport saya. Benar, Terima Bu. kasih, Pak Dokter. Semangat, Terima kasih semuanya. Ya, tetap semangat ya, Bu ya. Semangat, Bu. Oke. Semangat. Dok, boleh nyambung dok. Ya, silakan, Bu. Ini saya belajar dok terus sama mentor saya dulu Bu Amelia tentang kepahitan. Saya pernah dengar Pak Marcel dok Ya. bahwa kepahitan dalam hidup itu ada ceritanya Pak Marcel gitu ya. Bagaimana itu bisa men-trigger dia dok. Jadi dorongan dok. Jadi dorongan positif untuk jauh lebih baik. Pernah mungkin kalau di panggung ya dok ya. Jadi waktu itu dia dihina-hina waktu pacaran sampai dia saya harus membuktikan saya sukses saya gini-gini. Nah ini saya mau tanya nih dok. Kita semua ada kepahitan, saya juga ada nih dok. Menghilangkannya, waktu itu mentor saya bilang kepahitan tuh harus dihilangkan. Kalau enggak berkat enggak akan turun. Menghilangkannya itu butuh waktu lama dok, bertahun-tahun, bertahun-tahun. Nah yang jadi pertanyaan dok, saya ini kan orangnya moody nih, kadang naik, kadang turun, kadang semangat gitu ya. Nah, kepahitan itu pelan-pelan sudah saya kikis, saya dalam posisi sekarang itu tenang gitu dok, anteng gitu ya. Pikiran itu kayaknya ya udahlah cool. Nah, coolnya ini dok, saya kayaknya kalau suruh inget-inget yang trigger itu lagi, itu kayaknya wah nggak enak banget gitu suruh nginget-nginget. Tapi apa perlu itu dok untuk mendorong kita tuh, wih nggak enak itu uripku biyen iku harus kayak kalau denger Bu Nengah, pokoknya aku harus berhasil, nggak enak ini jualan yang kemarin itu kalau denger Bu Nengah cerita. Nah itu kadang konflik di kepala saya dok. Saya harus nginget-nginget ini atau saya hilangkan sampai habis bis supaya saya bisa tenang, happy gitu dok ke depannya. Konsul nih dok, sekalian nanya. Begini, Bu. Kalau ini saya berbicara dari sisi hipnoterapi ya, Bu ya. Mm-mm. Oke. Jadi kepahitan tidak akan pernah hilang, Bu. Itu akan tercatat di bawah sadar kita. Ya. Seperti saya katakan itu seperti hadis. Ya. Memang untuk menghilangkan kepahitan itu banyak cara, tapi dia dalam tanda petik, Bu, ya dia tidak akan hilang. Ya, kita bisa membungkus dia, kita menutup dia. Oke? Tapi satu ketika kalau ada lagi trauma yang hebat, dia akan terbuka semua, Bu. Isinya luka, bekas luka. Kena luka di tempat yang sama, maka proses penyembuhannya akan lebih lama. Oke? Nah, Ibu harus melihat kepahitan itu gunakan itu sebagai trigger positif Ibu. Karena trigger energi positif itu bisa dapat dari hal yang negatif, bisa dapat dari hal yang positif, Bu. Saya berbicara dari hipnoterapi loh, Bu ya. Ya. Kadang-kadang kalau saya berbicara menerapkan hipnoterapi ini gampang-gampang susah. Kenapa? Karena ilmu ini
itu tidak ada 1 + 1 sama dengan 2, Bu. Tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Ya, paham ya, Bu ya? Betul dong. Nah, apakah Ibu bilang saya mau mengikis kepahitan itu? Ibu mau mengikis, tapi dia tidak akan bisa hilang. Tidak bisa hilang. Daripada itu, Ibu berusaha menutupi, ya, lebih baik gunakan hal yang negatif itu untuk menghasilkan hasil energi yang positif, bisa mendorong Ibu, bisa menghancurkan mental blocknya Ibu. Bahasanya orang gak ono urat mal isine mane, gak ada urat malunya lagi, ya. Betul. Sehingga kalau kita ditanya kadang-kadang, kamu kok berani banget sih, kok gak ada urat, kenapa kamu bisa? Ya nggak tahu, pokoknya saya jalani aja. Jawabannya mesti begitu, iya kan? Ternyata yang berperang adalah bawah sadarnya Ibu. Jadi makanya dikasih untuk atasi mental block, salah satunya adalah manajemen stres dan meditasi dan self talk yang positif. Gitu loh, Bu. Ya. Jadi itu yang kadang-kadang kita harus rehab, mental kita juga harus rehab, Bu. Jangan sampai mental kita terlalu lelah sehingga kita merasa sepi di tengah keramaian. Ya. Saya alami sendiri, Bapak Ibu sendiri, saya cerita ya Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita saya. Waktu kemarin September saya tidak hik Talkstar. Itu saya lelah loh itu. Lelah banget. Ya. Waktu itu kebilang saya wes mandekai. Tapi saya Sampai gitu ya, tidak Dok. mau mengambil keputusan. Karena saya lagi dalam mental saya lelah. Makanya Bu Harti itu bingung. 1 minggu saya buka WA, tidak hubungi beliau, tidak telepon beliau, tidak. Karena saya tak lepas tak 10 harian gitu. Ya. Oke. Ternyata saya gunakan itu untuk mendorong saya lagi, Bu. Tapi tidak mungkin akan terjadi kalau mental saya tidak saya istirahatkan, Bu. Ya. Paham ya, Bu? Baterai pun kalau Ibu ajar terus saja lama-lama ya panas, Bu. Meledos bisa. Iya kan? Ya, Dok. Ya, Dok. Makanya kan suatu waktu baterai itu perlu kita matikan. Tujuannya apa? Supaya dia istirahat selnya. Ya kan? Sehingga nanti pada saat kita nyala, kita cas lagi, dia menjadi lebih optimum. Gitu loh, Bu. Ya. Ya. Ibu banding, itu saya memberikan ilustrasi dengan HP, karena handphone ini adalah barang yang itu ya. Ibu bandingkan aja, HP yang orang tiap hari tanpa henti dicas pun dalam posisi hidup, sama orang yang cas dimatikan, kemudian nggak dipakai dimatikan, itu awet mana, Bu? Lebih sehat yang dimatikan itu. Yes. Diistirahatkan. Dia ada waktu. Wong benda mati aja membutuhkan waktu untuk beristirahat, apalagi kita makhluk hidup. Ya, seperti halnya saya hari ini berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Apakah saya ini tidak capek? Saya capek loh. Kenapa? Karena saya ngomong dengan Bapak Ibu, bawah sadar saya buka. Ya, makanya kalau saya terapi hipnoterapi, saya terapi pasien saya tidak mau cuma sekali sehari. Karena saya pernah waktu zaman-zaman semangat-semangatnya saya terapi sehari 3-4 pasien. Saya teler, Bu. Jadi saya tidak tahu, badan saya lemes gak karu-karuan, tapi nggak tahu kenapa kok bisa lemes, padahal saya cuma kerjanya duduk. Ternyata energi saya terkuras untuk mereka. Dan ada teman saya juga sampai sakit, Bu, sehari bisa nangani 8 pasien, ya, hipnoterapi, sampai sakit selama 6 bulan tanpa diketahui sakitnya apa, Bu. Periksa semua baik, tapi dia nyeluh ini, sakitlah itu, sakitlah itu. Karena energi negatif dari pasiennya masuk, Bu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita semua ini mempunyai energi. Gunakan energi kita untuk mendobrak mental block kita, Bapak Ibu sekalian. Menggunakan energi dalam diri kita untuk melakukan hal yang baik untuk diri kita, Bapak Ibu. Kalau di Kiari, untuk kemajuan diri Anda di Kiari, Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian Bu Anda. Thank you banyak, Pak Dokter. Terima kasih, Bu.
Boleh menyambung, Pak? Monggo Bu, monggo. Silakan Kak Ikwa. Kalau saya itu kesulitan untuk, aduh ya Allah. Nggak apa-apa Bu, ambil waktunya Ibu. Ibu tenang, tarik nafas Bu. Ya, Ibu tenang, ya. Tenang udah Bu, gitu, tenang Bu. Ya, udah gitu kemarin tuh setahun ini saya merasa ya, itu yang seperti tadi dikatakan mental block. Yang saya juga suka membandingkan sih dok ya, kan dulu saya juga ada perusahaan. Selalu saya kan semua saya siapin untuk anak buah kerja apa-apa. Nah saya kadang gini, kenapa di Kiari ini kan udah jelas hasilnya lebih baik, lebih segalanya. Nah ya kemarin itu memang ada bukan libur ya, akhir tahun saya diam, saya dengerin di YouTube kan suka ada dok ya, suka ada apa yang bagus-bagus saya ambil, saya catat, saya ikutin. Nah kemarin saya mulai mungkin apa ya melawan saya juga kesel dengan diri saya, kenapa saya kan kepingin sukses, saya kepingin gini, tapi kok saya selalu terbuntuk. Nah kemarin saya coba testing ke teman-teman yang saya udah lama yang di Semarang, karena gara-gara yang Pak Dr. Gunawan Semarang, saya kan banyak teman dulu, saya pernah dari detailer di Semarang dok. Jadi saya kontak tuh dengan dokter, bilang wah di Semarang, atau Bu Harti yang ngomong ke sana jangan cuma mengajarin apa, bukan maaf ya, bukan course lain, mesti juga membawa ya Bu Harti ya. Saya sadar ya, saya punya teman di Semarang. Nah saya tuh testing dok ke sana. Saya ke teman saya yang sama-sama detailer dulu ya. Saya tes, dia jawab. Tapi what can I do? Dia jawab, saya juga diem aja kayak orang on. Ya saya juga berterima kasih Bu Harti, Dr. Gunawan hari ini ya. Nah sempat memang beberapa yang lalu saya sempat saya pengen ke psikolog dok. Kenapa sih diri saya seperti ini gitu loh? Seperti itu apa jatuh, terus saya juga kayak orang bingung ya gitu loh. Nah ini saya coba. Nah kemarin saya juga tidak, itu ada beberapa saudara saya testing, saya ini dia jawab ada apa sih Vivi, ada apa gini-gini, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Jadi saya yaitu apa yang apa saya ketakutan apa gimana, jadi kan di otak saya tuh kayak orang kemarin Bu Amelia bilang mungkin sombong, saya bilang sih ya nggak tahu ya itu sombong apa gimana, tapi saya merasakan ini berlawanan dengan diri saya kepingin sukses karena saya punya trigger yang berat ya dok ya, dalam situasi saya setelah jatuh dari perusahaan itu kan juga bukan hal yang mudah. Nah itu, nah tapi sekarang kan saya mencoba nerobos kemarin ya, belum berhasil. Saya terima kasih sama Dr. Gunawan, Bu Harti ya yang mengadakan hari ini. Ini adalah jawaban doa saya. Karena saya pikir, aduh saya kok begini. Padahal saya udah janji sama diri saya waktu bikin resolusi ini nggak boleh terus begini. 2025 ya kamu apa yang kamu mimpikan, karena saya punya mimpi yang saya bilang ya Bu Harti, saya kepingin di rumah dari hasil dari Tuhan, itu jawaban doa saya yang selalu saya pernah bilang. Pertama menjadi saluran berkat, anak-anak kan saya sudah menyelesaikan urusan saya sama mereka. Saya pengen ini ya mungkin ada yang lewat ya. Semangat Bu Vivi. Ya. Semangat Bu. Bu Vivi. Ya. Semangat Ibu Bu Vivi. pasti berhasil Bu ya. Sekarang tinggal Ibu sudah tahu di mana kekurangan Ibu, mental block Ibu di mana Bu ya. Yuk sama-sama Bu ya. Di sini ada banyak leader, ada Bu Nenga, Bu Harti, Bu Nenga, Pak Herwanto ya, Bu Yeni, saya ya. Kita bersama-sama Bu ya, Victory Global ya. Victory Global Bu Vivi, Ibu tidak Ya. sendiri, ada Victory Global di sini. Oke. Ya. Saya akan itu. Selamat siang dokter. Coba yang tadi dokter bilang memanage stres saya. Apa tuh? Apa saya akan cari gitu loh. Sampai kalau pagi juga itu dok saya selalu bilang, Vivi bisa ngundang, Vivi bisa sukses gitu. Selalu saya gitu. Tapi ya itu ya kemarin ya saya udah coba. Nah ini hari dengan dari ini saya akan saya follow gitu loh dok, yang apa yang saya sudah testing kemarin saya 5 ya testing, ada mereka jawabannya bagus kok, maksudnya dari WA ada apa gitu yang seperti saya bilang. Ini hari saya akan terobos gitu loh. Bu Vivi, mau saya beritahu satu rahasia kepada Ibu? Ya apa dok?
Ya, halo. Iya, Bu Bu. Vivi Bu Vivi sudah melakukan hal yang baik, sudah melakukan yang disebut dengan reciprocal law, ya, memberi pada orang testing secara gratis, ya kan? Iya, Ya, saya toh? juga Nah, WA-WA. sekarang saatnya Ibu untuk memanen hasilnya Ibu, ya, Yes. lakukan, ya Bu ya, oke, Setuju. Setuju. Waktunya ya, panen. Bu nggak Vivi, usah, waktunya jangan panen. Bu Vivi. patah semangat Bu, Yes. ya, oke. Bu, tadi kayaknya Bu Iqbal mau bicara, Bu Iqbal mungkin, Makasih dokter. ya, makasih. Iya, Pak. Sukses sama Vivi. Iya, Semangat makasih ya. Bu. Ya, Kalau Kak saya Iqbal, tuh silakan Kak Iqbal. ingin menanyakan bagaimana saya bisa melepaskan dari ini ya Pak ya. Kayaknya saya tuh ceket gitu. Apa yang saya pikirkan, padahal saya ini sudah, aku harus begini, itu sudah. Aku harus begini, aku harus begini, itu sudah saya inginkan. Tapi otak saya ini loh Pak, otak saya ini loh. Saya tidak tahu dengan pikiran saya, dengan hati saya gitu. Kadang-kadang tuh larut aja gitu. Gimana itu caranya tuh Pak? Saya tuh pengen lepas dari hal yang negatif-negatif seperti itu, toksit-toksit seperti itu. Saya menganggap itu adalah toksit untuk diri saya, tapi saya nggak bisa melepaskan. Saya paham, Bu. Itu Bu, saja, dokter. Saya ya, banyak Bu, gini. Bu Iqbal, Bu Iqbal, Bu Iqbal tidak apa-apa dengan pikirannya Ibu. Ya, Bu Iqbal baik-baik saja dengan pikirannya Ibu. Ya, yang tidak baik-baik saja itu adalah mental block yang ada dalam diri Ibu. Ya, Iya, iya, oke. iya. Sekarang seperti yang saya jelaskan di awal, Ibu cari, Bu, ya, mencari sesuatu yang tidak nyata itu kadang-kadang susah. Saya paham, Bu. Oke? Jadi Ibu perlu waktu tenang satu waktu. Ya, mungkin pada saat Ibu sholat, ya Bu ya, kan habis sholat, Ibu mungkin ada waktu 10-15 menit untuk nggak langsung keburu-buru selesai gitu loh Bu. Ya, 10-15 menit untuk berdiam diri, ya, berdiam diri, introspeksi diri, mana apa sih yang Ibu mau untuk diri Ibu, ya. Otomatis Ibu sudah jadi timnya Bu Nengah ya Bu ya. Betul ya? Timnya Ibu Nengah ya. Betul. Ya, Timnya betul. Nah, otomatis Ibu sudah berani menjadi timnya Ibu Nengah, artinya Ibu sudah ada satu keberanian dari Ibu adalah Ibu sudah mulai bersikap mau merubah hidup Ibu. Itu yang penting, Bu. Oke? Nah, bagaimana caranya nanti Ibu melihat mental block yang menghambat Ibu sudah siap untuk merubah diri, tapi ada yang gandoli Ibu. Itu saya tidak bisa bantu Ibu, kecuali Ibu harus melihat pada dalam diri Ibu sendiri, Bu. Ya? Oke, Bu. Yang harus Ibu tahu satu, Bu, ya. Tuhan itu menciptakan kita semua, pingin kita semua berhasil, Bu. Tidak mungkin pencipta kita menciptakan kita tanpa tujuan yang luhur, Bu Iqbal. Ya, artinya apa? Artinya kita diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk berhasil, Bu. Ya, jadi itu Ibu harus gunakan kesempatan itu untuk bisa menghancurkan mental blocknya Ibu. Cari satu, Bu. Satu saja, jangan banyak-banyak sambil nanti jalan, Bu. Satu yang memberikan Ibu semangat untuk tetap berkarya, untuk tetap bisa tetap setia di jalurnya Ibu di Kiari saat ini, Bu. Itu yang buat satu aja, Bu. Dan itu sebagai api buat Ibu, ya, energi buat Ibu untuk pelan-pelan mendobrak mental blocknya Ibu, Bu Iqbal ya. Oke, Bu, itu aja, Bu. Mungkin ada lainnya, Bu? Miss Lian, Iya, kita Dok, terima satu kasih. pertanyaan lagi ya. Soal ini sudah hampir 2 jam. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Nanti next ya. Saya Dr. Gunawan, saya minta atas nama pribadi dan mewakili dari Victory Global untuk next ya, Dr. Gunawan bisa mengisi lagi ya Dok ya, materi seperti ini Dok. Bersediakah Dr. Gunawan? Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Ini mungkin saya bisa kalau dari waktu mungkin saya bisa persiapan lebih baik, Bu. Mohon Ya. maaf teman-teman, mungkin ini persiapan saya agak sedikit
terbatas karena ibu kita minta saya mendadak. Tapi ini luar biasa, Dok. Ini betul. mendadak. Dok, satu hal yang saya apa? Ketika saya bicara dengan dokter, Dok, saya minta tolong bisa Dok berbagi dengan kita tim Victory Global. Pokoknya kalau Bu Harti bilang saya akan lakukan itu terima kasih banyak Dokter Gunawan sudah percaya ke saya karena saya apapun ya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik buat Victory Global, Dokter Gunawan. Dan terima kasih dan teman-teman ya semua sudah dengar ya bahwa Dokter Gunawan siap untuk next ya untuk berbagi lagi dengan ilmu seperti ini dan ini kali yang materi yang tidak dipersiapkan menurut Dokter Gunawan ya mepet-mepet tapi hasilnya luar biasa. Kata Bu Nenga bisa mengobok-obok hati para ibu. Bukan hanya ibu kayaknya bapak-bapak juga terobok-obok. Satu pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Ayo, satu pertanyaan lagi. Kasihan itu Dokter Anas ini bagus banget ya sudah. Pak Ayo, Robi, ayo. energi Mau tanya apa, Pak Dokter Robi? Gunawan. Kasihan. Ini di warning terus. Saya hanya Silakan. melanjutkan ke Dokter Anas ini. Kita saling menjaga teman-teman ya. Oke, lanjut. Satu pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup. Saya tanya, Dok. Ya, Dok, saya mau tanya, itu yang dengan cara meditasi, itu kan tadi dokter bilang kita meditasi lihat yang dulu, sekarang, sama masa depan, itu gimana, Dok, maksudnya? meditasi itu kita fokus ya. Mm-mm. Yang Nah, tanya sekarang orang psikologi, Dok. ya, ini apa? Oh, maksudnya. Ini Nah, sarjana psikologi, Dok. ya, betul, paham. Ini memang kadang-kadang ada sedikit perbedaan antara hipnoterapi dan psikologi. Tapi sebenarnya kita seiring kok, gitu loh ya. Dan kalau kita berbicara meditasi, sebenarnya yang paling jago meditasi adalah mereka yang teman-teman yang Buddhis ya. Ya, itu Betul. mereka paling jago meditasi. Oke. Dan banyak juga teman-teman dari agama lain juga sekarang sudah mulai melakukan ini. Hanya namanya berbeda. Contohnya kita melihat di Katolik, Kristen juga ada. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat kita meditasi, kita fokus yang dirasakan pada masa lalu, saat ini, dan masa depan. Oke? Masa lalu adalah kita melihat, kita tujuannya meditasi itu apa? Membangkitkan energi positif kan, bukan energi negatif kan? Iya. Betul ya? Jadi yang kita fokus itu, kita melihat hal yang positif di belakang kita, yang sekarang ini, di mana kita bisa lihat goal kita ke depan, kita mau apa. Kita pakai itu sebagai energi untuk mendorong. Gitu loh. Berarti maksudnya gini, Dok, berarti kalau kita lihat yang dulu itu berarti kita melihat sesuatu yang mungkin masa lalu kita yang menyenangkan gitu, Dok, maksudnya. Ya, salah satunya itu. Kenapa, Bu? Makanya saya punya beberapa teman, ada juga Buddhis ya, orang Buddhis. Ya, pada saat, makanya meditasi itu ada diajari, harus dipelajari. Ya, kalau kita meditasi, model kita, menenangkan diri kita, melihat secara sekilas saja, ya, fokus secara sekilas. Kenapa? Pada saat kalau kita sudah masuk ke dalam delta, seperti orang sudah terhipnosis, ya, masuk dalam kondisi delta dan theta itu ya, itu aura kita terbuka. Bahaya kalau kita tidak punya ilmu, Bu. Katanya setan bisa keluar, Bu. Ya, katanya kayak bisa kayak kerasukan setan apa gitu kan. Sebenarnya itu bukan setan keluar, itu hal jahat pada kita yang tidak bisa kendalikan bisa keluar. Ya. Makanya kalau kita meditasi seperti saya, Ibu mungkin ya, mungkin teman-teman yang lain, kita mainnya di gelombang alfa. Ya. Seperti kalau kita sore hari kita tidur itu loh, Bu. Kita kayak kalau orang Jawa bilang kesirep. Kalau orang naik mobil itu kecelakaan disebut dengan microsleep. Ya, itu dia masuk. Ya, itu aduh, panggil kita. Gitu loh, Bu. Jadi tujuannya kita main di gelombang itu dulu aja, jangan terlalu dalam, Bu. Ya. Nanti kalau orang-orang yang mengerti itu hati-hati loh, setan keluar loh ya. Ya. Nah, itu bahaya kalau dia keluar, kita tidak bisa kendalikan, kita akan jadi berubah juga, itu yang tidak baik. Ya. Itu sekilas saya
Yang Ya. paham begini teman-teman dari Buddhis yang sudah termasuk guru saya, dia itu sangat-sangat hebat kalau meditasi. Hmm. Ya, saya dulu punya guru juga orang tua, tapi beliau sudah meninggal. Dia kalau meditasi itu dia bisa ngawang. Hmm. Seperti di feeling silat itu loh. Aha. Tapi dia dia puasa 40 hari 40 malam di dalam gua di Gunung Kawi sana. Nah, sebelum hipnoterapi dikenalkan, beliau waktu zaman itu pertama kali saya jadi dokter, sebelum saya kenal sama sekali loh ya, belum hipnoterapi, belum populer, beliau yang berbicara kepada saya mengenai alam di bawah sadar. Ya, jadi teman-teman kalau bisa mengakses alam, tidak usah banyak-banyak, sedikit aja bisa mengaktifkan hal yang positif di alam bawah sadar kita dengan cara menghancurkan mental block. Saya yakin di Kuari bisnisnya akan cetar membahana. Udah, hebat itu. Ya. Oke, ya Bu. Oke, makasih dok. Terima kasih. Makasih, Dok. Terima kasih Bu Iqbal. Semangat ya Bu ya. Ya Bu Iqbal ya. Iya, Ada Kak iya. Nena, ada Pak Her, Dari dulu, ya. Tetap dari bisa. dulu udah diajari nggak bisa ini otak saya. Bukan otak Ibu tidak masalah Bu. Otak Ibu baik-baik saja. Oke? Yang masalah mental block Ibu. Ya. Healing, healing. Healing. Ya, pergi healing-healing. Nanti diajak Bu Nengah healing itu Bu. Ya, kumpulin. Ya, timnya Bu Nengah healing kemana gitu loh. Ya, ke Bekasi, kemana. Hijau-hijau. Healing Kak Kuari, healing, jangan sampai hilang. Nah, yang di Surabaya, Malang kita healing ke Tretes aja, ayo. Oh iya. Bekasi ikut, Bekasi diajak dong Bu. Bekasi kejauhan kalau nanti ke ini ke Tretes. Dekat rumah. Healing doang, jangan hilang. Mari healing hilang. Victory Global punya target ya, kita akan healing ke luar negeri. Deket-deket dulu yang tanpa visa. Ayo, siap ya? Rame-rame, khusus Victory Global. Bayangkan, itu nanti pesawat jadi pasar. Ya sudah ke Batam, dari Batam naik ferry ke Singapura kan beres tuh luar negeri. Oh, udah keren. Aku enggak mau kalau naik ferry. Pesawat. Kalau tidak nanti ikut Pak Mario itu loh. Derap 1.000 tangka di Kupang, habis itu jalan naik MPV ke Timor Leste, sudah luar negeri Bu. Ayo, Kirain ke Australia dok. Victory Global harus naikkan standar ya. Karena gini loh, Kiari ini besar banget. Ya, kita mau standar di mana, itu akan kita dapatkan. Ya, kita sudah punya ilmunya. Caranya hanya satu, hilangkan mental block. Terus caranya hilangkan bagaimana? Cari satu kelebihan kita dan syukuri itu. Ini kata Dokter Gunawan loh. Saya petik dan satu aja, enggak usah banyak-banyak kayak Bu Iqwari. Masa sih kita ini ciptaan Tuhan, enggak ada satupun kelebihan kita. Pasti ada lebih. Tapi Dokter Gunawan hanya minta satu aja. Apa kelebihannya? Kayak Bu Iqwari. Lebih boleh Bu, lebih boleh. Bu Iqwari kan pasti punya toh satu aja. Ayo. Kalau lebih nanti kalau sudah ketemu satu, pasti kan ketemu dua, ketemu tiga, ketemu 4, ketemu 5, pecah itu mental block. Kalau masih merasa mental block, berarti belum ketemu satu. Nah, ini pesan dari Dokter Gunawan. Ayo, karena apa? Kalau mental block ini tidak pecah-pecah, Victory Global tidak bisa pergi bareng-bareng ke luar negeri. Kenapa? Karena ke luar negeri butuh sangu. Ini loh, butuhnya. Ini kita akan dapatkan dari Kiari, bukan dari bisnis kita yang lama, bukan dari ini pendapatan kita dari yang lama, harus dari Kiari. Nah, kalau mau ngecek dari Kiari gampang, buka Hyperwalletnya masing-masing. Kalau masih 0, berarti itu masih mental block itu. Kalau sudah mulai kencling, nah itu sudah mulai mental blocknya sudah mulai terkikis. Ayo. Jadi cuma satu teman-teman. Cari satu yang bisa disyukuri. Pasti ada. Masing-masing punya kelebihan. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Tugas kita hanya cari satu kelebihan kita. Kekurangannya coba ya minus, coba pelan-pelan dihilangkan. Karena ini enggak itu yang akan apa Dok?
downgrade kita. Negatif itu jelek banget itu. Iya. Saya aja, saya ngeset pikiran saya itu selalu positif, menghadapi apapun. Marah, wong kita manusia, dicubit pasti sakit ya, bisa teriak-teriak. Tapi bagaimanapun apapun yang saya hadapi, saya selalu merenung, apa sih tujuannya? Dan saya selalu cari di positif. Ya, jadi nanti pelan-pelan, dan itu bagusnya apa? Kalau kita positif, Tuhan itu atau semesta itu ya, itu akan kasih gambaran ke kita. Ini loh yang terjadi. Ini loh yang terjadi. Kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, itu sudah ini. Kalau katanya tadi deep thought katanya. Bukan self talk ya. Bicara dengan diri sendiri. Ayo, bisa ya teman-teman ya. Ayo Nanti targetkan. Masa jalan-jalannya cuma ke Bekasi, ke Kenjeran. Kalau kalian cuma pikirannya jalan-jalan ke Kenjeran, tidak usah ke Kenjeran jalan-jalan. Pergi ke villaku aja, kita kumpul di base campnya Victory Global, di villa, di Tretes. Sudah, ngisin-ngisini aja jalan-jalan ke Kenjeran. Mau naik perahu, mau naik goyang-goyang di sana. Yo, upgrade level ya, upgrade level teman-teman ya. Itu loh, Kita Bu, apa sama-sama. lagi namanya? Bu, maaf Bu, ada pertanyaan untuk dengan FT Bu. Jadi emotional freedom technique ada Bu nanti. Nanti berikutnya saya mungkin. Wah, itu bayarannya mahal Bu kalau belajar itu Bu. Ayo urunan, ayo. Nanti Bu Iwa saya ngajari, kalau Bu Iwa ada emotional technique freedom Bu. Jadinya tadi ada yang chat Bu Erni, benar memang. Jadi untuk kasus-kasus yang ringan, di mana kita mau ketemu orang, moro-moro kita kok gemeteran, kita kok tidak percaya diri, ya. Saya minta mental block sesaat bisa diredakan dengan emosional. Jadi ada energi, titik-titik energi, itu bisa dilakukan sampai nunggu orangnya mungkin ditekan-tekan, digini-gini kan ada. Ya, itu loh Bu. Atau sebelum dari rumah melakukan dulu, jadi wah lega, saya semangat, ayo berangkat, gitu loh Bu. Ada, disebut dengan emotional freedom technique Bu, ya. Nah, ya sudah gitu aja Bu ya. Ya moga-moga lain kali saya bisa memberi masukan, tapi harus izin dulu Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Nanti Ibu teman-teman semuanya. ya, kita koordinasi ya. Nanti saya koordinasi dengan Dr. Gunawan untuk pertemuan berikutnya ya. Pasti ada kok, tenang. Jadi nanti kita koordinasikan lagi. Oke? Keren. Kembalikan ya, kita kembalikan ke Demikian ya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Dok. Gunawan. Terima kasih Dokter Gunawan, Bu Hati, Lengah, terima kasih. Oke. Oke, sekian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila kita ada salah kata. Berikutnya. Oke, thank you. Oke, makasih. Biar Terima kasih tambah Dokter semangat. Gunawan.